Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali hadir di rumah saudara, di layar kaca saudara, di layar HP saudara. Tentunya bukan secara fisik, tapi hadir secara digital dengan membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar kebenaran dari kerajaan surga. Karena saya percaya sebelum kita memulai apapun sepanjang hari ini, biar kita menghadap kepada Tuhan, meminta tuntunannya, libatkan Tuhan. Karena saya percaya apa yang kita mulai dengan Tuhan akan kita akhiri dengan kemenangan. Mari sama-sama kita mulai dalam doa. Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, menikmati nafas yang baru, kesempatan yang baru. Kami berdoa, kami mau mulai bersama dengan Tuhan. Kami mau minta Tuhan tuntun langkah kami, agar hari ini menjadi hari yang penuh berkat, hari yang penuh damai sejahtera, bebas dari stres, bebas dari takut dan khawatir. Dan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya boleh dipakai untuk menjadi berkat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul apa artinya mengikuti Yesus. Ada banyak orang berkata bahwa I am follower of Jesus, atau saya pengikut Yesus. Tetapi ada banyak orang juga tidak tahu apa sih artinya menjadi disciple atau pengikut atau murid dari Yesus. Sebuah kutipan dari hamba Tuhan yang mengatakan demikian, "No big shocker that following Jesus is costly. The best thing in life always are." Dikatakan bukan suatu hal yang mengejutkan atau suatu hal yang mengagetkan bahwa mengikuti Yesus itu benar-benar harus membayar harga yang cukup mahal. Karena dalam hidup ini hal yang berharga juga sangat mahal harganya. Untuk menjadi sekedar pengikut itu, saudara dan saya cukup percaya mengaku dengan mulutmu dan hatimu kau jadi pengikut Yesus. Tapi untuk menjadi disciple-nya Yesus, harganya nggak murah. Alkitab mengatakan demikian dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalau sekedar ikut Yesus tampaknya gampang. Tapi untuk benar-benar mengikuti Yesus, di ayatnya yang ke-22 mengatakan demikian. Dan mereka segera meninggalkan perahunya serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dalam sebuah kisah, para murid-murid menangkap 153 ekor ikan banyaknya. Jala mereka nggak muat lagi. Tapi Alkitab katakan murid-murid meninggalkan ikan yang banyak tersebut dan mereka mengikut Yesus. Artinya apa? Meninggalkan dunia, meninggalkan dalam tanda kutip berkat untuk ikut Yesus. Ada banyak orang di balik berkatnya yang membuat mereka meninggalkan Yesus. Jangan pernah karena berkat membuat kita melupakan sang pemberi berkat. Jangan sampai karena ciptaannya membuat kita melupakan sang pencipta. Karena yang paling terpenting dalam hidup ini adalah siapa yang memberikan kita kehidupan, nafas kehidupan kita. Sumber berkat jauh lebih penting dari berkatnya. Pencipta jauh lebih penting daripada sang pencipta. Apa sih artinya mengikuti Yesus? Yang pertama, mengikuti Yesus, Alkitab katakan harganya tidak murah. Karena para murid-murid meninggalkan segalanya ikut Yesus. Tapi jangan takut, Alkitab mengatakan demikian. Matius 16 ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ada seorang anak muda yang kaya, Alkitab katakan hidupnya baik. Dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kami lakukan untuk beroleh hidup yang kekal?" Apa jawab Yesus? "Ada padamu kitab para nabi, lakukanlah itu. 10 hukum Taurat." Orang muda ini berkata, "Dan semuanya sudah." Lalu apa kata Yesus? "Jualah hartamu yang banyak itu dan pergilah ikut aku." Dan orang muda itu pergi dengan sedihnya karena hartanya terlalu banyak. Alkitab mengatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya
masuk ke lubang jarum. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, ada yang namanya lubang jarum atau pintu unta, saudara. Ketika saya ke sana, saya menyadari bahwa arti dari lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum pada orang kaya, karena pada zaman itu ada pintu-pintu di belakang pintu utama di sebuah kota. Kalau orang kaya lewat, mereka nggak perlu susah payah karena pintunya terbuka, dengan bawa banyak barang mereka dipuji orang. Tapi pintu jarum atau pintu lubang unta ini, saudara, kalau mau lewat lubang itu karena pintunya kecil, harus menunduk dia. Jadi harus menunduk, bahkan mungkin sedikit merayap. Orang kaya rasa-rasanya nggak mau kayak begitu. Karena untuk menunduk, merayap, butuh kerendahan hati. Itu yang Tuhan maksud. Mengikuti Tuhan artinya saudara harus merendahkan hati saudara. Bukan hanya rela mengorbankan harta saudara, mengorbankan apapun untuk Kristus. Yang kedua adalah merendahkan hati saudara. Karena tanpa kerendahan hati, saudara dan saya tidak dapat dipakai oleh Allah. Dan yang ketiga, ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, saudara harus more of Him, less of me. Lebih lagi tentang Tuhan, tapi kurang tentang saya. Dalam Markus 8 ayatnya yang ke-34 dan 35 mengatakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Firman Tuhan mengatakan, sangkal diri, ikut Yesus. Satu ayat yang terakhir memberkati saya, Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Pengalaman, apapun itu yang kita miliki, biar semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Selamat mengikuti Yesus, selamat menjadi pengikut sejati, selamat menjadi para murid-murid Kristus. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi, karena saya percaya semakin kita menjadi berkat, semakin banyak orang diselamatkan. Jangan lupa like dan komen, karena like dan komen saudara mempengaruhi algoritma di YouTube agar makin banyak channel ini menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.